Kita lanjutkan ini apa namanya front end-nya, kemudian tadi kita juga sudah ada back end-nya di sini. Kemudian sekarang kita akan coba membuat link. Nah, di sini ada new data source. Kemudian di sini ada file. Di sini ada beberapa pilihan. Kita juga bisa melinkkan dengan Excel. Misalkan kita punya source di Excel berupa list gitu ya, ada ID, ada nama, ada seterusnya. Itu bisa dijadikan sebagai link. Atau kita punya XML file. Nah, XML ini biasanya memang sebuah media transportasi data yang ringan dan dia multi platform. Ini biasa bakal digunakan. Atau text file. Kemudian kalau dari database dia bisa mengakses dari Access atau dari SQL Server atau dari Azure Database, ini yang online, kemudian atau dari DBase. Nah, kemudian ini platformnya Microsoft ya, kemudian yang ini. Nah, kalau dari ODBC ini berarti menggunakan Object Database Connectivity namanya ya, Object Database Connectivity. Jadi kalau kita mau mengelingkan ke MySQL, melingkan ke Oracle, nanti kita pakainya ODBC. Syaratnya apa? Di komputer kita harus terinstall library MySQL kalau kita mau connect ke MySQL. Kita harus terinstall library Oracle kalau kita mau connect ke Oracle. Jadi tergantung library-nya. Kalau library-nya memang sudah terpasang, kita tinggal siapkan ODBC-nya. ODBC itu sebagai bridge ya, sebagai jembatan saja. Jadi ini database data masternya atau data source-nya. Ini kemudian front end-nya, ini bridge-nya itu ODBC. Nah, dia yang akan mengkoneksikan ke engine-nya di sini. Kemudian ini sebagai data source name yang nanti akan dibaca oleh si front end-nya tadi. Nah, itu melalui ODBC. Langsung nggak bisa ya? Tadi kan ada itu tadi, ada SQL tadi. Kalau SQL Server bisa, karena satu platform. Satu platform. Nah, kalau yang beda platform yang nggak bisa. MySQL beda platform, Oracle beda platform gitu ya. Kemudian ada Firebird beda platform. Nah, di sini kita ke database, pilih Access. Kemudian pilihnya ada dua. Nah, ini ada import, ada link. Nah, kalau import itu berarti sama seperti mengcopy. Kalau berarti menduplikasi, nggak ada hubungan antara source dengan target, berdiri sendiri. Tapi kalau kita mau bahwa ini cuma sekedar membaca data sumber yang tidak kita menduplikasi, kita hanya ngolah saja, maka kita pilihnya adalah menggunakan link. Kita pilih browse. Nah, kemudian baru kita arahkan ke nah ini data purchasing. Oke, nah ini kita select all. Tabel-tabelnya. Iya, semuanya harus terbaca. Nah, dia langsung terbaca masuk. Nah, ini. Nah, nanti kalau mau ada perubahan ya di sini, tidak di sini. Ini kan cuma nge-link saja. Kalau kita buka, ya ini adalah isi yang di sini. Kalau ini dirubah, yang itu berubah juga ya? Kalau misalkan contoh di sini saya isi departemennya misalkan departemen 01. Ini keuangan misalnya. Ya. Oh ya, silakan. Misalkan ini ada audit. Nah, kemudian D03 misalkan ada purchasing. Nah, kita lihat ini ada 3 record di sini ya. Kita lihat di source-nya 3. Langsung berubah Gitu. linknya. Ya. Jadi, nah kalau udah seperti ini kita tutup aja nggak apa-apa. Tadi pun nggak kita buka nggak apa-apa. Ini kan saya hanya memperlihatkan bahwa ternyata untuk menggunakan data itu dari front end-nya cukup kita buatkan link saja. Dan ini simulasinya kebetulan kita hanya coba dari satu source database. Padahal dia juga bisa nanti menggunakan dari beberapa source data yang berbeda. Berarti new data source lagi, Iya. filenya lagi. Iya, gitu ya. betul. Nah, kalau sudah berada di sini, itu dianggap oleh si front end ini dia bukan beda database, dianggap satu kesatuan database di front end-nya ya. Karena kan di sini yang terdapat kan ada tabel. Nah, tabel-tabel ini dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, gitu. Kemudian bagaimana dengan relationship-nya? Otomatis langsung terbawa yang sebelumnya. Ini dari apa yang sudah kita dibuat sebelumnya itu udah akan ngikut karena memang inilah yang akan diolah oleh kita.
Nah, oke, baik, yang ini saya tutup saja. Nanti kalau ada perubahan-perubahan kita buka. Nah, bagaimana Pak? Kalau tadi kan udah sempat kita bikin di tabelnya, kita bikin itu terbawa juga semua tuh. Iya, Terbawa ya. semua. Artinya vice versa kan, kalau tadi itu dirubah, yang front end, back end berubah, kalau Iya. back end berubah, yang di front end tadi berubah. Berubah kan? juga sama. Karena kan dia sebenarnya hanya sebagai viewer saja Iya, iya. yang di. Oke. Nah, ini tadi beberapa hal. Tadi ada pertanyaan, gimana kalau saya mau di employee misalnya. Nah, employee nanti di sini saya entry-annya itu khusus untuk departemen ID-nya. Ini kan kebetulan nih masih standar ya. Artinya di sini saya tidak membuatkan sebuah tools untuk membuat lookup. Kan di sini bisa diakses itu kelebihannya di tabelnya saja bisa dibuatkan drop down gitu. Bisa dibuatkan combo box gitu. Yang itu tidak dimiliki oleh database yang lain. Kalau database yang lain, kalau database ya table ya cuma sebagai data store saja, tidak ada kebutuhan untuk membuat sebuah interfacing atau apa, nggak ada. Tapi diakses itu bisa. Nah, tapi kan tujuan kita sekarang ini bukan di sini. Nah, justru kita akan mengelolanya itu ya kita di form saja, gitu, di form saja. Setuju. Iya. Walaupun bisa nggak di sini, ya bisa gitu. Tapi sekarang kita akan coba buat di form. Nah, kemudian untuk formnya, ini kalau kita bicara pengembangan itu kan kita buat oret-oretan untuk desain ya. Saya akan coba membuat sebuah form entry yang nanti sudah kita akan jadikan sebagai cikal bakal untuk kebutuhan user privilege. Jadi misalkan si A hanya bisa ngedit, si B hanya bisa input yang baru saja, si C hanya bisa hapus misalnya. Nah, jadi mungkin itu yang akan coba kita simulasikan hari ini. Memang hanya membuat form master, tapi nanti di situ beberapa teknik yang kita lakukan, yang kita coba nanti simulasikan, akan menjadi standar teknik kita untuk beberapa kebutuhan programming di sistem berikutnya ya. Contoh misalkan ketika membuat transaction one to many, ketika membuat validasi dan seterusnya. Nah, jadi ini saya akan coba buat ada beberapa item hari ini, bagaimana membuat controlling terhadap objek. Kemudian yang kedua bagaimana membuat validation terhadap data yang sudah kita input, boleh di input terus atau tidak. Misalkan ada contoh data duplikat, ada produk ID P001 sudah di input, terus input lagi P001. Nah, kalau pakai sistem akses, setelah ngisi selesai, baru dia muncul notifikasi ya, muncul ada pesan. Nah, kalau ini kita maunya sebelum dia ngisi ke bawah udah kasih tahu ini duplikat gitu. Nah, itu kan contoh yang harus dilakukan supaya nanti ya walaupun bisa aja sih tinggal diganti ID, cuman kan lebih enak ketika baru ngisi, ketika duplikat udah dikasih tahu gitu. Nah, itu contoh seperti apa. Nah, sebagai simulasi saya akan coba terapkan ke dalam tabel produk, karena di produk ini dia ada beragam, ada teks, ada numerik gitu ya. Nah, sehingga saya akan coba masuk ke menu create, kemudian di sini ada form. Nah, formnya pun yang kita akan buat di sini kan sebenarnya bisa selesai dengan ini semua nih, pakai form wizard, cepat memang. Cuma kan di sini kita tidak dalam rangka untuk melihat langsung kepada result. Kita justru akan mengacu kepada proses. Bagaimana membuat sebuah form dengan beberapa teknik-teknik di dalamnya. Sebentar kalau pakai wizard kan ya kita merem aja. Next selesai jadi. Tapi itu orientasinya result. Walaupun nanti ketika kita sudah paham yang pakai custom ini, mungkin dalam rangka percepatan nanti juga kita akan menggunakan wizard, tapi dalam rangka hanya untuk percepatan dalam layouting saja. Adapun nanti behind the scene-nya ya tetap kita harus buat sendiri gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke form design. Nah, sebelum kita masuk ke form design, mungkin barangkali supaya nanti kita bisa langsung simulasi, silakan Bapak Ibu sekalian di-link-kan dulu
ya, di-linkkan dulu. Setelah di-linkkan baru kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan form. Oke, baik, berikutnya kita akan coba bagaimana membuat form master untuk produk. Sebelumnya saya ada bisa ditutup ya, Pak? boleh tutup. Nah, sebelumnya ini saya coba jelaskan dulu environment untuk bekerja, ya, supaya kita nanti, walaupun mungkin sudah disampaikan oleh Pak Goswandi, tapi tidak ada salahnya saya mereview lebih dalam lagi. Pertama, area form ini sebenarnya secara section di sini ada yang default itu yang muncul adalah detail section. Ini kalau kita klik kanan di sini, kita bisa memunculkan ada form header, footer. Nah, di sini ada header, ada footer. Ini boleh kita munculkan, boleh tidak munculkan. Dalam hal ini saya kebetulan belum ada kebutuhan untuk memunculkan, misalnya berarti bisa saya hide. Nah, jadi cuma detailnya saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita ada properti. Properti di sini ada mengatur format, ada di format, mengatur data, ada di data, mengatur event, berarti untuk bicara mengenai eksekusi sebuah proses. Kemudian ada other, ada all, kalau all semua ditampilkan. Dan setiap objek pasti memiliki properti yang berbeda. Nah, kalau saya klik di sini, berarti ini propertinya detail. Di sini akan kita lihat objeknya detail. Nah, kalau saya klik di area sini, berarti ini propertinya form. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ada tampilan form 1. Nah, saya mau di sini kita akan buat menjadi form menjadi product entry misalnya. Nah, itu berarti kan ngatur tampilannya di caption. Ini standar ya, kalau caption itu bicara labeling. Nah, di sini saya tulis misalkan product entry. Nah, ya di form. Secara tampilan dia tidak langsung akan berubah, tapi ketika nanti kita jalankan melalui view di sini, itu akan terlihat. Nah, ini ada product entry. Itu tadi caption. Kembali ke desain. Dulu ya. Nggak usah desain, nggak apa-apa. Review. Ya. Nah, kemudian beberapa hal lain, ini masalah formatting, saya kira walaupun ini cuma format, tapi menurut saya tidak kalah penting dalam rangka untuk memahami bagaimana kita mengemas sebuah layout. Jadi defaultnya kalau form itu pasti biasanya ini ada record selector, namanya record selector. Kemudian ada navigation button, nah ini di bawah, nah ini navigation button. Kemudian saya kepingin membuat sebuah form yang modelnya tuh pop up. Pop up tuh berarti semacam kayak Windows gitu ya, sendiri. Nah, karena kalau ini kan defaultnya dia bentuknya tab. Jadi kalau ada ini bentuk tab, ada tab. Nah, itu kan defaultnya. Nah, sebenarnya saya ingin membuat yang agak different gitu ya. Saya ingin membuat pop up. Nah, pertama apa yang harus diatur? Pertama di sini ada masih di propertinya form, ya, masih di propertinya form. Jadi ada yang namanya auto center. Nah, saya mau auto centernya ini saya jawab yes. Maksudnya yes, ketika dia pop up nanti dia akan berada di center of screen. Si pop upnya itu. Nah, kemudian yang kedua auto resize, oke, nggak apalah. Kemudian border stylenya sizable. Sizable itu maksudnya nanti si window-nya itu bisa nggak di resize. Saya nggak mau, misalkan saya mau fix, saya pilih dialog. Dialog dia begitu dibuka tuh berarti dia sudah permanen, nggak bisa di resize si Windows-nya itu. Kemudian record selector, di sini record selector yang tadi ya, yang ada tanda segitiga, ini saya nggak mau pakai, no. Kemudian navigation button yang di bawah tadi, saya nggak mau pakai, no, misalnya. Kemudian yang berikutnya scroll bar, karena saya nanti mau buat permanent position, berarti saya nggak butuh ada scroll bar mau horizontal maupun vertikal. Ini saya pilih neither. Kemudian control box itu berarti yang tombol di atas ada maximize, minimize, ada close. Nah, kalau saya mau control boxnya nggak mau ada, ya kita no kan. Misalnya ini contoh, ini buat.
Nah kalau misalnya artinya sorry, kalau control box itu yang kalau kita khawatir nanti butuh tombol close ya nggak apa, ini tetap dimunculkan, tapi ini min max buttonnya yang kita nonkan. Nah sudah. Nah kemudian berikutnya yang nah ini pop up ya, pop up di other ya, di other pop upnya kita pilih yes. Nah sehingga kalau kita jalankan, ini masalah experience dulu ya, ini saya simpan, saya tutup, saya kasih namanya product entry. Saya biasakan kalau nama itu boleh pakai spasi, boleh, seperti baiknya mendingan digabung saja supaya nanti tidak terlalu banyak miss ketika kita membuat coding ya. Ini saya oke. Nah jadi setelah saya buka ini, otomatis dia akan center of screen dan bentuknya pop up. Dan hanya ada cuma tombol close saja. Ini bersih. Nah di sinilah nanti kita akan desain form kita. Gitu. Nah, jadi boleh nggak modelnya tab mau itu terserah, silakan gitu ya. Nah, cuma kan harus tahu juga yang tab seperti apa. Ya. Beda pasti. Coba enggak udah di close dulu. Keluar dulu. Oh, keluar dulu. Bukan sini. Belum. Coba desain lagi. Desain. Ya, desain. Sini clear. Ya. Kemudian format. Sorry, maaf, di ada pop-up-nya yes. Pop-up-nya yes. Iya. Udah. Nah kalau Bapak itu simbol apa? Kalau dilihat dari, nah ini kan saya pilihannya tadi apa? Center, kemudian saya pilih dialog. Nah, apa bedanya dengan yang lain? Ini kan ada beberapa pilihan ini, border ya, apa namanya? Tadi ada border style. Ini ada pilihan. Saya pilih sizable, saya pilih thin. Nah, ini juga, ini masalah tampilan aja sih, nggak terlalu. Tapi di sini saya sudah dipatok, dia nggak bisa resize. Oke, cukup sekira untuk itu. Nah, coba ya nanti. Iya. Nah, kemudian kita mau membuat data entry ini ke dalam form produk. Di sini ada properti yang namanya data. Nah, di sini data, kita pilih data. Kemudian kita ada record source. Nah, record source ini kita arahkan ke tabel produk. Nah, ini. Ya. Dah. Di sini record source-nya berubah menjadi produk. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa properti atau pilihan. Di dalam form ini allow edition nggak? Nanti ketika kita nanti sudah tampil formnya, diizinkan nggak untuk melakukan menambah record baru? Kalau diizinkan berarti yes. Allow deletion nggak? Allow edit atau tidak? Allow filter atau tidak gitu ya? Nah, kebetulan ini kita jawab yes dulu semua. Nanti ya, betul. Nanti karena ada kondisi sebuah form itu saya maunya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma view saja. Oke, sudah. Nah sekarang kalau sudah otomatis nanti di sini di add existing fieldnya sudah ada list. Oh, dan hanya list produk aja ya? Ya, sudah ada list di sini. Nah kalau sudah ini tinggal kita drag saja. Kita drag ke, nah di sini. Nah, tampilan nanti kita atur. Ini sekarang kita akan coba bahas sesuai dengan target kita hari ini, bagaimana membuat validasi, bagaimana membuat control object. Level aktualisasi. Ya. Level aktualisasinya. Iya, tapi iya, arahannya nanti untuk ke sana. Arahnya untuk ke sana. Nah, sekarang silakan Bapak sekalian, ini kalau kita jalankan maka tampilannya baru ada ini ya. Nah, sekarang saya kepingin coba ini kan ketika nanti dijalankan
ketika nanti dijalankan, ada beberapa tampilan-tampilan yang biasanya seringkali di sini mengizinkan kita bisa switch mau tampilan ke form view, datasheet view, layout atau design view gitu kan ya. Nah, kita kepingin ini pokoknya kalau buka ini udah kita patok aja harus form view. Nah, berarti nanti di sini default view-nya single form. Ya, default view-nya single form. Maksudnya tampilan yang default-nya itu single form. Nah, tapi di sini ada allow form view, boleh nggak ditampilkan dalam bentuk form view? Nggak. Saya jawab no. Kenapa? Karena kalau lagi jalan, kan kalau udah aplikasinya udah jalan, udah running, janganlah si user itu bisa mengklik form view gitu kan. Itu kan berarti bisa ngegerak-gerakin dan seterusnya gitu. Nah, kemudian boleh nggak datasheet view? Kalau kita memang mau berikan patok bahwa ini cuma form saja, nggak ada pilihan dalam bentuk grid, kita jawab oh, datasheet view, oke, nggak apa, biar nanti dia akan menunjukkan. Allow layout view yang tadi. Nah, yang penting sih ini sebenarnya view. Nah, ini artinya ini bisa kita rubah nanti ya, bisa kita rubah. Rubahnya itu kebetulan saat ini kita rubah secara manual melalui property. Tapi dari property ini semuanya bisa kita rubah melalui code nanti, ya, melalui code. Sudah, sehingga kalau kita jalankan, tadi saya rubah itu ya. Ya, itu datasheet view, makanya harusnya form view-nya yes ya. Ya. Form view yes, datasheet-nya no. Ya, terbalik. Harusnya form view-nya yes. Kemudian data suite-nya no. Nah, layout-nya no. Ya. Saya bacanya yang ke bawah tapi ngekliknya atas. Iya, ya. Udah sore ya. Nah, jadi sehingga ketika dibuka ini dia murni. Ini nggak bisa melakukan perubahan switching ke view yang lain. Sudah. Oke, baik. Sekarang kita akan coba melakukan bagaimana mengatur kontrol. Kalau sekarang kan kalau kita jalankan, ini saya masih bisa berubah jadi 10, jadi 10, 15 gitu kan, ini bisa kita rubah-rubah ya. Ini semua bisa kita rubah. Yang existing nggak bisa dirubah gitu ya? Nah, saya mau ada semacam sementara controllingnya menggunakan tombol dulu aja. Menggunakan button. Jadi kita akan buat rule-nya begini. Jadi ada tombol add, ada tombol edit, ada tombol save, ada tombol delete. Sederhananya adalah kalau kita add berarti kan sedang insert. Kalau sedang insert, tombol add-nya nggak boleh nyala dong. Betul nggak? Iya. Karena kan sedang posisi kita insert. Jadi user itu jangan disuruh dia ngeklik tombol add lagi gitu. Jadi dimatiin aja tombolnya. Yang boleh nyala tombol apa? Tombol save. Nah, itu sama aja kita mengedukasi si user bahwa ini prosedurnya secara tidak langsung dia digiring. Oh, jadi kalau udah tombol add, ngetik, baru save. Habis save-nya nyala, save-nya mati. Iya kan? Yang tombol add sama editnya yang nyala gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu kan contoh ya, contoh. Tapi maksudnya tujuannya bukan ke sana sebenarnya, tapi salah satunya memang fungsinya bisa untuk ke sana, tapi ini bisa kita arahkan nanti untuk kebutuhan membuat user privilege tadi. Bahwa si A bisa nge-lock. Nah, kita kembali lagi ke ini, ke desain. Saya blok ini semua. Saya blok semua ini. Kemudian saya aktifkan propertinya lagi. Ada properti di sana yang mungkin kita lihat. Ada namanya enable. Ada namanya lock. Kalau enable itu kalau kita bilang no, itu artinya benar-benar dia tuh menjadi dikunci sama sekali, disable, udah nggak bisa diapakan. Kemudian kalau di sini kita pilih enable-nya yes, tapi kita lock yes, maksudnya enable-nya lah, tapi kita lock gitu ya. Dia tetap bisa muncul, tapi nggak bisa dilakukan perubahan. Ini dikunci. Ya, ini kita kunci. Nah, tapi kalau misalnya kita buat enable juga, ini tampilannya dia tidak seperti transparan, seperti tersamar tadi, tapi dia tetap nggak bisa
nggak bisa dipilih. Itu kalau lock-nya diaktifkan, kemudian enable-nya diaktifkan juga atau di default-kan. Nah, sekarang terserah nanti penggunanya pakai yang mana. Sekarang saya mau coba pakai yang lock saja dulu. Pakai lock saja dulu. Nah, sekarang saya akan ini bagaimana cara melakukan settingan secara custom dan secara direct ya, manual dari properti. Nah, sekarang saya tidak mau melalui properti, tapi saya melalui code. Nah, melalui code. Bagaimana langkahnya? Oke, ini saya kembalikan normal dulu, Pak ya. Ini kembalikan normal lagi. Sehingga ini kembali normal. Oke, ini juga sama. Udah bisa dirubah-rubah lagi. Nah, sekarang saya akan tambahkan tiga button. 1 2 maaf 2 3. Biasa kadang-kadang dalam konteks kita sedang mendesain ini hal yang sederhana tapi menurut saya perlu dipahami. Ini kan kadang-kadang kita pingin gimana caranya supaya rata semua ukuran topnya maupun widthnya. Nah, jadi sederhananya kita pilih salah satu patokannya ini misalnya. Saya mau yang ini menjadi patokan. Di sini ada properti yang namanya top. Nah, jadi topnya ini kita copy saja. Kita copy, kita blok ke semuanya, kemudian kita klik lagi topnya, paste, maka enter, rata langsung. Terus saya mau tingginya sama, ya cari di sini height. Height-nya 1 cm, ini kita blok semua, maka kita kasih sini height-nya 1 cm, enter, tingginya sama semua. Saya mau lebarnya patokannya yang sama dengan inilah gitu. Nah, ini patokannya ini. Kita cari sini width. Saya copy, saya blok semua, pilih width-nya, enter. Dah. Pasti ini udah sama ukurannya, lebarnya, topnya juga udah sama. Ya, kalau mau gerakan pakai ini boleh pakai tanda panah. Nah, itu contoh dalam melakukan layouting. Ini hal-hal sederhana. Kalau mau halus pergerakannya pakai kontrol tanda panah. Nah, ini karena kita bicara custom design, jadi hal-hal kayak gini memang perlu. Dah. Sekarang yang pertama saya memberikan namanya adalah add. Saya kasih tanda dan di depannya. Apa tanda dan di depannya? Tanda dan di depannya akan membuat sebuah underline di bawah A yang menunjukkan kalau saya mau akses ke sini boleh dengan Alt A. Shortcut. Jadi membuat shortcut. Jadi kalau saya mau menjangkau tombol add ini nggak perlu pakai mouse klik, saya bisa pakai Alt dengan A. Oh gitu. Gitu. Iya ada. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya tadi di depan huruf A-nya kita kasih tanda dan. Berarti A-nya nanti akan diberikan underline. Kalau D-nya mau dikasih underline gimana ya? Berarti A-nya sebelum D, tanda N-nya sebelum D. Oh, di antara A dan D. Iya. Contoh di sini misalkan saya mau di sini mau bikin edit. Edit. Yang mau digaris bawahi apa? E. Nah, berarti tanda dan-nya di depan E. Nah. Enggak kalau yang I. Kalau yang I yang mau I-nya lah. Nah, berarti depan I. Coba. Nah, ini saya buang. Tadi kan yang A kan? Iya. Yang tengah. Nah, gitu. Ya. Contoh aja nanti kan. Jadi kalau mau ngedit berarti Alt I. Mati. Oh. Kemudian di sini ada tombol delete pakai D misalnya. Kemudian di sini ada close. Close saya mau pakai C, jadi Alt C. Nah, sudah. Nah, sekarang penamaan. Ini penamaan perlu, penting. Ini di others. Di others itu ada name. Ada name. Saya biasa kalau komen itu dikasih inisial depannya CMD, maksudnya biar nanti kita tahu oh ini komen. Karena objeknya kan banyak nanti kan, objeknya banyak. CMD add. Dan saya biasanya juga tidak dibuat kapital semua atau lowercase semua. Biasanya ada satu huruf yang kapital. Supaya apa nanti pada saat kita masuk ke code itu kita mudah mendeteksi bahwa ini memang objeknya ada, name-nya ada.
Karena nanti begitu kita ketik misalkan kita ketiknya huruf kecil semua, CMD add, otomatis dia akan auto adjust sesuai dengan kondisi yang realnya. Kalau realnya CMD EA-nya besar, maka nanti dia codingnya pun akan menyesuaikan besar. Karena nanti dalam script ketika bicara programming, saya ketik CMD add huruf besar semua. Nah, terus kita taunya ini ada atau enggak gimana? Kalau tidak, karena dia akan merubah otomatis nanti secara posisi karakternya, mau yang besar dan kecilnya itu akan menyesuaikan. Makanya saya buat berbeda, enggak besar semua, enggak kecil semua. Nah yang ini nanti pas di code-nya akan kelihatan. Ini saya kasih namanya CMD edit. Yang ini saya kasih namanya CMD del. Yang ini namanya CMD close. Oke. Sudah? Nanti kalau lupa ya tinggal diputar lagi videonya nanti. Ya. Oke. Nah sekarang saya akan mulai membuat code. Pertama saya klik di form, terserah sebenarnya di mana saja kita membuatnya. Saya klik event, ini juga di mana saja, tapi untuk masuk ke code, nah di sini sebenarnya udah ada ya. Nah ini ada view code, nah, boleh klik di situ, ya boleh klik di sini, nggak usah malu-malu, klik gitu. Nah, jadi ini nggak apa-apa, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahwa di dalam code itu ada yang namanya event. Jadi ada event, ada function, ada sub. Event itu adalah sesuai dengan namanya event atau kejadian. Kapan waktu yang akan dilakukan untuk memanggil ini punya function. Kapan kejadian dilakukan ini memanggil ini punya sub, gitu ya. Itu namanya event. Jadi tergantung kebutuhan kapan, pada saat saya klik kah, saya mouse up kah, atau pada saat saya double klik kah, pada saat saya tekan tombol enter kah, itu namanya event. Nah, jadi pada saat saya tekan enter maka dia akan melakukan ini. Nah itu kan biasanya kita maunya, Pak saya maunya kalau ketika ini saya enter nanti maunya begini gitu. Nah itu namanya event. Nah event itu pasti memanggil function atau memanggil sub. Apa bedanya function dengan sub? Kalau function itu return value. Contoh kayak kalau di Excel itu kan ada fungsi sum. Sum itu kan function. Begitu kita fungsi sum, masukkan parameternya, enter, muncul nilai kan. Nah itulah return value. Jadi nilai yang dikembalikan adalah hasil dari penjumlahan. Itu namanya return value. Kalau sub itu adalah semacam sub program atau anak program yang kita manggil anak itu, kemudian dia akan eksekusi, kemudian selesai gitu. Jadi sebagai anak program, subroutine lah. Nah sekarang saya akan membuat sebuah sub. Saya buat ada private sub. Jadi nulisnya ada private, ada public. Ini nggak apa-apa, memang kita harus pelan-pelan ke sini. Ada sub yang private, ada sub yang public. Bedanya apa? Kalau yang private itu berlaku dia hanya untuk di sini saja. Di form yang sedang kita buat. Sementara kalau public itu ada kecenderungan nanti dia dikenali di objek yang berbeda atau form yang berbeda. Tapi sementara di sini kita pakainya yang private dulu untuk kebutuhan di form ini saja. Pertama saya mau atur apa? Pengaturan untuk penguncian. Misalkan pakai bahasa Inggris boleh, lock control misalnya. Pakai bahasa Jawa juga boleh gitu. Nah, ya boleh ke bahasa Jawanya apa? Mengunci bahasa Jawanya apa? Gembok misalnya. Apa? Sekali-kali kita mempopulerkan bahasa ini kan, gembok. Pakai B, Pak. Ya? Oh ya, gembok gitu kan. Gembok kontrol. Nah, gitu aja ya. Nah, Gembok kendali, Pak. iya. Nah, cuma masalahnya tadi kan kontrolnya itu
akan kita berikan nilainya bisa true, bisa false. Nah, jadi waktu manggilnya itu kita berikan semacam nilai menjadi parameter. Nah, boleh kita berikan di sini nilai parameternya misalkan X. Boleh nggak selain X? Boleh. Ini hanya, jadi nanti X itu adalah nilai yang akan dikirim untuk memanggil ini punya sub. Nanti kita akan terlihat fungsi X ini ketika dijalankan. Variabel itu ya. Variabel. Nah, misalkan saya akan mengatur apa di sini? Pertama, produk. Nah, kalau saya ingin membuat autocomplete bisa dengan control space. Nah, dia ada pilihan. Oh, spasi itu ya. Ya, control dengan space. Oh, produk ID-nya. Saya mau buat dia log-nya menjadi, nah, log-nya itu kan default-nya dia kan apa tadi? Kalau kita mau bilang false, kita mau bilang false, berarti maksudnya pengen dikunci berarti ya? Gimana? Kalau false berarti tidak terkunci. Iya, kalau log false berarti kan tidak terkunci. Nah, sekarang mau saya, kalau kita sedang defaultnya kan dia terlock nih. Iya. Defaultnya itu kan terlock. Kalau defaultnya terlock itu berarti dalam kondisi true kan? True. Nah, berarti kita sepakati berarti nilai default X itu adalah true. Nilai default. Nah, ini berarti kita kasih X, bukan true. Nanti nilai true false itu diisi ke dalam X tadi. Kemudian di sini produk name titik lognya sama dengan X. Kemudian apa lagi? Price apa tadi? Nggak ada ya? Apa tadi di sini? Oh, min stock titik log sama dengan X. Kemudian OUM UOM titik lognya sama dengan X. Kemudian stoknya titik log sama dengan X. Berarti kan asumsi kita nilai default awalnya itu adalah true ya. Nah, sehingga kalau misalnya saya tekan tombol berarti kan defaultnya pun tombol add nyala, tombol edit nyala, tombol save yang mati. Betul nggak? Ketika formnya nyala, ketika form pertama kali muncul itu kan kondisi dalam keadaan terlock nih. Iya, betul. Terlock ya. Berarti tombol add juga nyala, tombol edit nyala, tombol save yang mati, gitu ya. Kemudian tombol delete nyala, close nyala. Kalau close mungkin nggak pengaruh ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi sedang mengedit, tombol close boleh nggak aktif? Nggak boleh. Nah, berarti tombol close termasuk yang dikontrol juga. Nah, sehingga kita bilang di sini cmd add titik enable sama dengan X. Berarti kan defaultnya nih true tadi ya. cmd edit cmd edit titik enable-nya sama dengan X. Kemudian cmd save, ada tadi cmd save. Oh, sebentar, saya tadi Edit del. save-nya belum ya? Save-nya belum. Satu lagi. Ntar layouting-nya ntar diatur. Ini saya tulis ini save. Kemudian di sini cmd save. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa ini automatically walaupun saya ngetiknya tadi kecil semua, misalkan cmd save, nah ini kecil semua Pak. Terus jangan dipaksa, kalau saya tekan titik nggak muncul properti, itu menandakan objeknya tidak ada. Ya, ini udah ngetik save main lanjut aja. Nah, dia pasti auto complete ya. Nah, tombol save-nya harus dalam keadaan mati kan? Berarti kita kebalikannya. Not X. Not X maksudnya apa? Kalau nilainya true, kita bilang not true, berarti apa? False. Kalau misalkan nilainya false, kita bilang not false, berarti apa? True. Nah gitu. Nanti kan switching dia. Kemudian cmd close titik enable-nya sama dengan X. Nah, kita sudah punya sebuah apa namanya? Sub namanya gembok kontrol. Nah, oke. Kapan ini dipakai?
Nah ini kita siapin aja dulu. Ini saya tutup. Pertama saya dipakainya pada saat saya tekan tombol add. Saya mau ngapain? Nah ini baru kita atur rule-nya. Pada saat tekan tombol add, maka entryan menjadi kosong. Kalau sekarang kita jalankan, saya mau pada saat form muncul, form dijalankan, itu kondisinya sudah dalam keadaan terlock. Kalau sekarang terlock nggak? Belum. Belum kan? Karena memang belum kita panggil. Nah, jadi mau saya, ini sekarang saya mau ketika dia formnya itu muncul, saya mau dia terlock. Nah, di sini ada di formnya, ini kan posisi form ya. Di kondisi di form, kita klik event. Ini ada beberapa on current, ada on load. Kalau current itu berarti pada posisi dia sudah aktif, itu current. Kalau load itu dari mulai tidak aktif menuju aktif, itu loading. Nah disitulah dia bekerja. Nah saya mau karena itu bekerja, berarti lebih tepat kita taruh di dalam load. Nah kita klik di sini tanda builder yang tanda 3 titik-titik. Nah di sini ada pilihan kita mau pakai makro, expression builder atau code. Nah kita mainannya code, tidak pakai makro. Saya pilih code builder, saya oke. Nah masuklah dia ke sini ke lembar kerja. Apa yang saya mau lakukan di sini pada saat load? Saya mau jalankan sebuah sub namanya gembok kontrol, dan saya akan berikan ke dalam nilainya adalah true. Kan defaultnya true tadi kan? Berarti kan lognya true tadi kan? Udah gitu aja. Coba sekarang kita buktikan satu fungsi ini, kita save dulu. Kemudian saya jalankan. Ini boleh saya coba mati dia. Save-nya sudah otomatis langsung mati. Ya, udah. Yang lain bisa nggak? Nah, ini sekarang kita fungsikan. Kalau saya tombol add diklik, saya mau fokusnya ke sini dan ini lembar kerja menjadi kosong. Kalau edit saya klik kembali ke sini, tapi dia tidak menjadi kosong. Artinya dia masih menampilkan posisi record yang sekarang. Kalau delete, ya menghapus posisi yang sedang aktif. Semuanya hapus tuh ya? Hapus satu record ya. Nah sekarang kita akan coba tombol add ini saya klik. Kan belum ada tadi ya? Berarti ini kan belum ada fungsi apa nih. Nah sekarang kita berikan fungsi. Jadi pada saat saya klik add, nah di sini ada event, klik sama saya bikin builder. Nah ini saya coba perbesar. Nah apa yang saya terjadi? Pertama kalau tombolnya add, saya mau gemboknya itu jangan gembok, false. Nah gitu. Berarti otomatis kan dia kuncinya terbuka. Jadi saya cukup panggil aja, otomatis kan dia menjalankan semua apa yang ditulis di sini kodenya. Kemudian setelah itu saya mau ke dalam produk ID-nya set fokus. Berarti dia langsung fokus. Jadi kursornya itu ketika tombol add dia langsung slek pindah gitu. Itu set fokus namanya. Jadi jangan pakai mouse manual diklik ke atas baru ngetik, jangan. Nah, jadi kita kasih kemudahan buat user. Kemudian setelah itu ya programmer yang baik harus begitu. Nah kemudian yang berikutnya saya mau mengosongkan. Nah mengosongkan tuh jadi kita bisa menjalankan perintah. Ini semua bahasanya bahasa kita ya. Jadi enaknya do cmd, jalankan komen. Kita mau ngapain? Saya mau go to record. Go to record itu berarti saya akan pindah ke record tertentu. Apa yang akan kita pindah di record mana? Di form. Ini ada bisa pindah di query, di report. Saya mau pindah di form. Nah, karena di bawah juga kalau kita lihat tuh ada sebenarnya ada parameternya yang bisa dibacakan. Object type as data object type. Nah, kemudian baru setelah itu apa? Baca object name. Nah, object name-nya berarti apa? Nama form kita. Tadi apa? Product entry. Ya, nah makanya ini boleh pakai spasi, boleh nyambung silahkan, tapi nanti yang penting namanya spellingnya harus nggak boleh salah. Nah kemudian kita mau ngapain nih? Mau pindah ke awal record, atau mau ke last, atau mau new record? New record. Nah sudah, itu aja perintahnya. Sekarang ini saya coba simpan dulu, kemudian saya tutup, coba saya jalankan. Saya tekan add, klik.
semua tombol. Oh, Nah, iya. harusnya delete nggak boleh. Iya. Oh, tadi kan di notif tadi. Iya, berarti delete-nya ntar kita atur. Nah, berarti kalau dalam keadaan begini, dia nggak bisa nge-close, nggak bisa ngedit, nggak bisa add, yang bisa cuma save aja gitu. Bisa nggak pakai situ ya close ya? Ini juga nggak bisa. Sorry. Bisa. Tadi kita on kan soalnya ya. Iya. Kita on kan. Nah, jadi masih diizinkan. Hmm. Nah, jadi sekarang saya tambahkan apa tadi yang belum sempurna? Del. Del-nya itu belum saya pasang memang. Belum. Oh, iya. CMD del enablednya sama dengan X atau not X? X ya. Oke. Nah, gitu. Ya, ini apa namanya? Ini nggak apa, ini basic programmingnya biasa paling gampang itu dari pengaturan yang secara visual. Kalau visual kan gampang kelihatan, oh ini ada efeknya langsung gitu. Iya. Jadi kalau langsung kita ngatur ke data, nggak kelihatan soalnya efeknya langsung gitu. Jadi biasanya agak wah ini gimana nanti hasilnya nih. Kalau secara visual kan langsung physically kan kelihatan. Saya klik add, oh mati semua gitu kan. Iya. Nah, oh maksudnya buat itu gitu. Nah, jadi secara functionality-nya kan kita jadi tahu. Tapi ini nanti logic ini tidak hanya sekedar untuk kebutuhan ini gitu. Maksudnya nanti bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Saya ketik misalkan P001. Nah, ini masalahnya ketika saya ketik P01 Diterima sama dia. masih diterima. Harusnya kan nggak boleh. Ya, nah itu nanti kita coba atur validasinya. Nah, sekarang harusnya di sini memang nanti ada dua tombol save atau cancel ya. Cuman sekarang ini kita baru satu ya. Tapi kita ketik aja yang benar P03 misalnya, product name-nya harddisk misalnya. Ya, ini walaupun tadi masih perlu dikoreksi ini. Ya, save. Nah, cuman save-nya kan belum bekerja ini. Dibuat tadi. Belum dibuat. Ya. Nah, gitu. Nah, contoh 2 dulu deh, ya. Contoh 2. Nah, ini kan akhirnya ribet kan, ini mau keluar juga nanya-nanya. Ini sorry, Mas kata ini ID key-nya udah ada. Gimana nih mau disimpan apa enggak di Juventus? Yes aja akhirnya gitu kan. Kadang-kadang orang malas baca ini apaan, pokoknya kalau muncul itu error aja. Ini error nih programnya. Iya. Nah, ini sekarang kebalikannya yang save itu ya, 2 fungsinya dulu kita buat ya. Berarti kita mau ngapain? Panggil gemboknya. Gemboknya berarti menjadi apa nih? True lagi kan? Jadi true lagi. Jadi true ya. Kemudian baru setelah itu kita kepingin menyimpan. Menyimpan tuh do cmd save. Oh, langsung save aja ya? Save. Oh, ada ya? Ada save. Dah, gitu aja. Nah, jadi setelah, atau boleh juga dibalik, save dulu baru digembok gitu kan. Nah, jadi ini urut-urutan juga berpengaruh. Jadi kita mau duluan mana nih? Suruh nyimpen dulu baru ngegembok atau ngegembok dulu baru nyimpen gitu kan. Yang benar kan simpen dulu baru gembok gitu. Nah, ini sudah kita coba tes case 2 ini. Saya oke, yang ini sekarang yang 4 ya. P004. Product name-nya tadi harddisk. Unit. Nah, ini save. Nah, udah. Otomatis ini. Nah, ini udah nggak bisa diapain lagi. Gitu. Nah, kalau edit cara kerjanya gimana? Kalau edit cuman gemboknya dilepas aja sama set focus, sudah. Nggak suruh ngapa-ngapain. Kalau kita coba praktekkan sedikit saja, karena ini nggak banyak. Edit tuh kerjaannya supaya gemboknya dilepas. Berarti apa tadi? Gemboknya itu menjadi false, gitu kan ya? Kemudian setelah itu product ID-nya set focus. Udah, itu aja. Karena kan dibuka gemboknya, dia bisa ngedit gitu. Kan gitu. Nah, ini saya simpan, coba lagi. Saya klik edit. Nah,
gitu kan. Tapi editnya P001 ya, Hanya P01. nggak bisa kita pilih. Nah, kalau nanti kita akan coba, kebetulan kalau ini kan memang masih apa namanya, dia bisa open untuk move record. Contoh nih, kalau kayak pitch down kan bisa nih. Jadi ketika di sini saya edit, ini dia masih move recordnya memang pakai pitch down masih memungkinkan. Iya. Nah, jadi kalau saya edit di sini berarti saya ngedit yang 03 gitu kan. Kemudian saya save. Nah, gitu. Nah, nanti boleh nggak hanya spesifik sesuai dengan list saja? Nah, itu kan kembali ke rule ya. Kembali ke rule. Nah, itu contoh tadi menggunakan control object. Karena di dalam programming itu yang memang pasti akan terjadi itu adalah bagaimana handling objek dengan kontrol-kontrol yang akan kita buat. Yang kedua adalah bagaimana handling untuk hal terkait dengan data. Dua itu aja yang dimanipulasi, cuma dua itu saja diulang-ulang. Nah, ini contoh sederhananya tadi kita buat. Nah, apakah saya simulasikan sampai ke yang validasi kalau data double ditolak dulu, atau mau dicoba dulu, atau gimana? Nanti mau saya, ini karena Simulasikan aja Pak. ya karena ini waktunya kan terbatas nih. Iya. Mau saya nggak apa, ini yang penting terdeliver dulu. Iya. Uh, nanti kalau rekaman ntar bisa dicoba-coba untuk kebutuhan baik itu form produk, nanti setelah jadi produknya diterapkan juga untuk kebutuhan table employee misalnya, dan seterusnya. Baiknya latihannya jangan di sini aja. Iya. Iya, masing-masing Iya. aja. Iya. Kejar materi. Iya. Iya. Karena nanti kalau di sini praktek ini baru buka laptop aja. Iya. Ya. Iya, tadi aja kita udah lama itu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan mengenai bagaimana pada saat kita mengetikkan sebuah ID yang sudah ada, dia langsung muncul ada message gitu ya. Nah, itu juga kita bisa melalui dari sini view code. Kita siapkan dulu perangkatnya. Misalkan tadi ini perangkat khusus untuk mengunci. Kalau ini kita buat lagi private sub cek data misalnya. Boleh nggak? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Apa sih? Oke, ya. Lanjut aja Pak. Ya, cek data ya. Nah, pertama kita harus membaca physically di tabel produk itu apa yang kita input sudah ada atau belum. Nah, ini sudah saya akan coba kombinasikan antara SQL statement, bahasa SQL ya, select, bintang, from apa gitu kan, itu kan basic SQL. Nah, itu saya kira bahasa-bahasa standar yang memang harus kita pahami. Karena kalau pengelolaan data itu kan cuma 4 ya, insert into, kalau SQL statementnya ya, kalau edit itu berarti update, kalau menghapus itu delete, kalau menampilkan nilai itu pakai select. Nah, memesan variabel itu pakai dim. Kalau kita memesan variabel yang akan kita olah untuk mengatur tipe, saya akan pesan ada sebuah variabel namanya rs, maksudnya record set. Saya akan pesan sebagai record set. Record set itu adalah sebuah objek yang nanti di dalamnya ada kumpulan baris dan kolom. Itu record set namanya. Ini kita nggak perlu pakai reference yang harus kita buka seperti Ado, karena ini memang sudah reference-nya bawaan dari Access. Jadi kita nggak perlu harus tambahkan reference ya. Nah, kemudian saya tambahkan juga ada dim SQL misalkan sebagai string. Kita buat variabel SQL sebagai string. Nah, kemudian SQL-nya kita akan buat select bintang from product. Kalau kita bilang begini, berarti yang diambil semua tabel produk dari record 1 sampai record terakhir. Tapi yang saya mau coba select, pilih produk yang ID-nya itu sesuai dengan ID yang kita sedang input. Nah, berarti where produk ID sama dengan, nah karena dia karakter pakai petik, ya kan normalnya kan begini, Sekarang P001-nya itu diambil dari sebuah kontrol, value-nya diambil dari produk ID tadi, dari sini. Nah, kita ambil dari sini nih, ya. Nah, berarti sampai sini kita tuntaskan dulu di sini, petik maksudnya untuk menutup yang
petik yang pertama ya. Ya. Karena dia merupakan variabel yang terpisah, kita gabungkan dengan product ID. Ketik value. Boleh nggak value yang ditulis atau product ID saja juga nggak cukup, nggak apa. Baru digabung lagi dengan nah, jadi kalau tadi kita terjemahkan kan sama saja where product ID sama dengan petik P001 petik gitu ya. Karena product ID itu kan isi yang tergantung kita input nanti. Ya. Kalau kita P02 berarti petik P002 petik, dan itu fungsinya adalah menggabung. Ya. Fungsi dan itu menggabungkan. Menggabungkan antara teks ini yang tanda kutip ini digabung dengan product ID, digabung lagi dengan petik lagi. Sehingga jadilah kalau saya ilustrasikan tadi sama seperti nulisnya kira-kira begini. Nah ini, nah gitu, ya, ya kan? Ya, produk ID-nya itu kan adalah nilai yang custom. Sebelum produk ID kan harus ada tanda petik 1. Setelah P001 ada petik 1 lagi. Makanya dimulai dengan petik 1, digabung dengan produk ID-nya, digabung dengan petik. Bisa dipahami sampai sini Pak ya? Oke. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian setelah selesai baru kita bilang di sini set RS-nya dari current DB. Current DB itu berarti database yang sedang kita gunakan sekarang. Walaupun database-nya diambil dari back-end. Itulah yang saya bilang tadi kelebihannya, walaupun dia diambil dari beberapa database, beberapa objek database yang berbeda, kemudian diambil semuanya jadi satu. Ketika dibilang current DB, itu berarti semua yang sudah masuk ke dalam link di sini tadi. Nggak perlu disebutkan dia dari database mana, udah ribet. Nah, current DB aja. Ngapain kita di sini? Open record set. Apa yang kita open? SQL. Nah, berarti maksudnya apa? Tolong open sesuai dengan statement yang di atas itu tadi. Nah, kalau ketemu berarti dia, jadi namanya record itu gini. Ada begin of file, ada end of file. Jadi kan kalau record itu ini ada permulaan, ada record, kemudian ada end of file. Ya. Kalau misalkan dia tidak ada record, kalau dia udah berada di paling bawah, itu berada di end of file. Kalau misalkan dicari ternyata nggak ketemu, berarti dia begin dan of file itu jadi satu, berarti yang posisi recordnya berada di end of file. Berarti dianggap nggak ada row, nggak ada baris. Nah, makanya dikasih kondisi sini. Apabila, nah ini kita bahasanya bahasa manusia aja. Apabila rs.eof, berarti apabila dia berada di end of file. Ya. Tapi kalau kita mau kondisi yang ketemu atau yang nggak ketemu, kalau dia ada rekodnya, berarti dia tidak berada di EOF. Ketemu di rekodnya, berarti kan ada baris tuh. Iya. Ada row di situ. Iya. Kalau ada row berarti kan dia tidak berada di EOF, berarti kan dia posisi di baris yang ketemu tadi. Nah, kalau kita mau kondisikan, kalau ketemu munculin pesan. Nah, berarti kan di sini kita bilang apa? Not. Maka, nah, jangan lupa ini pakai if ya. Apabila not EOF, apabila tidak berada di end of file, berarti dia ketemu nih. Iya, ketemu. Kasih pesan msg box. Sorry mas, nah misalnya data sudah ada, nah gitu. Nah ini tombol-tombol ini boleh dipilih. Kalau 0 itu berarti OK only. Ini saya pakai kode aja, walaupun boleh saja kita milih di sini, udah ada pilihannya nih. Ada OK only. Nah, cuman kalau kita males scroll, OK only itu bisa diwakili dengan 0. Plus critical itu berarti nanti tampilannya ada tanda serunya. Kemudian koma, kasih pesan lagi double itu maksudnya buat ada kotak, kemudian ada label di atasnya sini. Nah, dah. Burung. Di message box, data sudah ada. Harusnya nggak usah pakai sama dengan setelah.
Oh, we okay only. Ini kalau kita udah pakai bahasa macam-macam kadang suka terpengaruh. Jadi terpengaruh ya, Pak. Kan kalau di apa pakai alert di bahasa lain kan pakai kurung gitu. Oke only tambah critical, kemudian apa di sini? Kecuali kalau kita mau pakai ada return value baru pakai tanda itu kurung. Di sini double. Sudah. Nah, terus setelah itu kita bilang do cmd cancel event. Cancel event itu supaya apa? Supaya ketika dia ini salah, dia nggak boleh bisa lari dari kursor fieldnya ini, nggak boleh turun ke bawah, manteng aja di situ sampai bener gitu. Nah ini cek data, dah selesai cek datanya, tinggal saya panggil. Kapan dipanggilnya? Di sini. Nah di sini pada saat apa dia dipanggil eventnya, yang paling tepat yang mana, after update atau before update? Kalau after update tuh berarti setelah dia lewat dari field itu baru dia dieksekusi. Kalau before update, sebelum dia leave dari objek itu, dia udah dicek. Gitu ya. Berarti yang paling tepat adalah before update. Nah, dah. Nah, before update-nya itu tinggal kita panggil saja. Apa yang dipanggil? Ini ada di bawah ya. Sebentar, saya gedein. Nah, kita panggil apa jenengnya tadi? Cek apa tadi? Cek. Nah, tanda kontrol dengan space aja kalau ini. Nah, gitu. Cek data. Dah gitu aja. Ya, perintahnya cuma gitu aja. Nggak usah. Nah, sekarang kita tes. Kita simpan dulu. Saya add yang udah ada P001. Enter. Nah, data sudah ada. Atau di tab tadi juga sama juga ya? nah, jadi kalau dia mau pindah maksa, nggak bisa dia, karena tadi ada cancel event tuh gunanya buat itu. Jadi dia nggak bisa lari kemana-mana sebelum ini tuntas. Double ya, ada tulisan double. Nah, tadi tulisan double-nya di atas itu tadi yang ketik tadi ya. Nah, saya 2, masih ada juga 3. Aduh, Pak. sistem salah intinya kenapa? Gitu. Oh, Gitu. Ya. Nah, itu tadi. Nah, ini teknik-teknik ini nanti akan kita gunakan dalam teknik-teknik yang lain. Ini sebagai awalan. Product name-nya misalkan motherboard. Ini nggak apa, ini walaupun tidak sesuai ya. Save, dah selesai. Nanti, nah delete-nya bisa juga nanti muncul. Kan selama ini kalau delete kan pakai bahasanya bahasa Inggris ya. Saya mau pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa yakin mau dihapus gitu. Nah, jadi ketika kita jawab yes, maka baru dia benar-benar ngapus, gitu ya. Kalau kita jawab no, maka dia nggak jadi ngapus. Nah, itu juga delete-nya sama, nanti bisa dibuat seperti itu. Nah, kalau close ini tinggal nah, jadi Bapak sekalian, jadi ini sebagai objeknya. Kemudian objek ini kita coba kontrol dengan menggunakan code. Ini yang tervisualisasi tadi, yang paling mudah adalah ini tadi, bagaimana mengenablekan disablekan sebuah objek atau kontrol. Kemudian ini bagaimana mencoba membuat sebuah proses untuk add, kemudian berikutnya edit, kemudian save, kemudian untuk memvalidasi tadi data sudah ada atau belum. Nah, untuk hapusnya gimana? Untuk hapusnya, nah kita klik di sini. Secara default kalau ngapus tuh perintahnya do cmd titik apa? Delete record. Ada sih. Apa namanya? Kalau ada delete object.
Kalau objek itu berarti objeknya yang kita delete. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai reference. Reference untuk melakukan penghapusan. Jadi kadang-kadang kita bisa saja melihat original function itu yang dijalankan seperti apa sih kalau di diakses. Kebetulan kalau dia kan memang di developnya menggunakan menggunakan makro ya, menggunakan makro. Nah, di sini ada nah, kalau kita buka ini kan dia posisinya sudah saya matikan ini. Sudah saya matikan fungsi wizardnya. Biasanya kan auto langsung muncul tuh. Iya. Ada pilihan gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita use control wizard misalnya. Coba use control wizard. Saya klik di sini. Nah, dia muncul. Nah, di sini ada operation delete record. Kita hanya ingin melihat ininya saja. Kita langsung finish saja. Dia bentuknya tidak dalam bentuk code, dalam bentuk makro. Nah, tapi yang ingin kita lihat di sini apa? Dia menjalankan sebuah perintahnya itu adalah run command. Ada run command, kemudian ada delete record. Run menu command. Kemudian commandnya adalah delete record. Nah, tadi juga ada pilihan secara recordnya itu kalau secara coding ya. Ini saya tutup saja. Ini hanya untuk reference ya. Iya. Jadi dia pakai apa sih ininya? Sorry. Si tombolnya itu. Nah, ini saya buang. Nah, jadi kalau saya mau pakai code, mana desain tadi? Nah, ini saya cancel. Saya CMD dulu di sini namanya CMD. Sorry, udah ada tadi dilihat ya. Nah, ini dulu CMD run command. Nah, run command atau do menu item. Sebentar ya. Do menu item. Nah, menunya itu ada perintah delete-nya itu ini agak berbeda versi ini sebentar. Untuk karena kan dia pakainya ini dia di sini kan ada menu. Ya, jadi kalau misalkan sederhananya saya buka produk terus saya mau ngapus dari menu gitu ya. Ini kira-kira begitu analoginya. Saya ngapus dari menu, itu saya ngapusnya pilih menunya dari mana nih? Itu kalau run do menu item. Jadi kalau perintah do menu item itu dari sana. Nah, misalnya di sini saya di ngolah data itu ada tabel misalnya. Tabel field database tools ada external data, ada create, ada home. Ada di sini perintah delete. Ada perintah delete. Itu di bawahnya save, cuma nggak aktif. Ini ya. Itu bisa. Nah, ini ya. Delete record ya. Nah, menu name-nya itu yang harus coba kita coba telusuri. Iya. Jadi menu name-nya. Coba nanti saya detect dulu menu name-nya. Karena yang penting kita harus ketahui menu name-nya apa. Kemudian dari menu name itu maksudnya kita menjalankan step-stepnya seperti layaknya kita manual. Klik ini, tapi ini kita pakai code gitu. Pakai code. Coba nanti karena versi yang sebelumnya itu kalau yang awal itu kan dia bukan ribbon ya. Kalau bukan ribbon kan enak menelusurnya. Saya klik ini muncul ada drop down ke bawah. Oh, berarti menunya ini gitu kan. Nah, ini coba saya pelajari ininya melalui penamaannya ya, penamaannya. Oke.
Nah, sementara ini yang ingin coba saya deliver. Nanti untuk delete-nya nanti saya coba cek dulu menu name-nya ya, penamaan menunya. Karena secara perintah dia cukup sebutkan di sini do menu item. Do menu item itu berarti jalankan sebuah menu. Apa nama menunya? Menu barnya itu apa? Misalkan nama dari menu file gitu kan. Kemudian menu name-nya apa? Kemudian komennya apa? Ini kan kalau kita lihat dari sisi sintaknya kan begitu. Menu barnya nama apa, kemudian dari menu name-nya nama apa, komennya apa. Jadi semua menu-menu yang ada di dalam akses itu bisa kita instruksikan dalam bentuk coding. Gitu ya, kan dalam bentuk coding. Oke, nanti mungkin update dari yang delete-nya setelah nanti coba saya cek namanya, nanti saya masukkan di dalam yang link ya. Karena link ini kan sampai saat ini masih tetap bisa masih bisa dibuka ya, bisa dibuka. Nah, syukur-syukur nanti Bapak sekalian buat juga ada folder-folder di sana khusus untuk mensubmit ini saya sudah buat seperti ini gitu kan. Oh, bisa ya. Bisa nanti disubmit, diupload saja. Paling enggak kan bisa kita lihat progresnya berarti sudah bisa. Nah, coba ini diterapkan untuk kebutuhan di tabel produk. Kemudian setelah tabel produk selesai, coba ke tabel yang lainnya, bicara master ya. Misalkan ke employee, kemudian ke vendor dengan teknik yang sama. Kalau kita pengulangan itu yang bikin. Jadi kalau belajar programming itu kan kuncinya bukan masalah smart atau tidak smart. Masalah kita seberapa sering mengulang gitu aja. Saya sering analogikan kalau belajar programming itu seperti belajar main gitar. Ya, kalau belajar main gitar itu kalau cuman secara teknik tahu, grip A cuman begitu doang, saya tahu gitu. A minor begitu, tapi dia nggak praktekin. Coba suruh nyanyi potong bebek angsa, apa bisa dia? Tahu gripnya, tapi apa bisa bunyi itu? Karena mijitnya aja pasti nggak bunyi itu. Karena masalahnya dia nggak dipraktekin. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini secara teori, saya tahu ini, tapi nggak kita praktekin, susah. Harus dicoba sampai ketemu bagaimana suaranya, sembernya segala itu kelihatan di situ di programming gitu. Sampai ketemu error segala itu kelihatan di situ. Oh, ini kok jadi salah gini. Oh, jadi nggak benar di situ. Experience-nya di situ yang kita ingin dapat. Nah, kalau sudah dapat, artinya kan berarti kita sedang belajar bagaimana memegang gripnya dulu nih. Nah, kalau gripnya udah jalan, besok udah merem aja kita nggak ngelihat itu udah bisa gitu. Maksudnya nggak perlu pakai ngelihat, udah bisa mengalir sendiri. Oke, nah sementara itu, untuk Dell nanti saya cek dulu name-nya ya. Saya cek dulu name-nya. Karena saya pakai akses itu terus terang saya dulu terakhir tuh tahun 2005 saya megang akses. 2005 sekarang tahun berapa nih? 18 ya. Dulu masih zaman versi tapi saya dulu benar-benar megang akses itu untuk development system memang. Jadi development sistemnya untuk perusahaan industri. Jadi waktu itu dari mulai inventory, purchasing, sales, sampai ngelink ke keuangan, sampai ke laporan keuangan ledgernya itu ngelink semua. Jadi antara buku ledger dengan sub ledgernya itu ngelink semua. Itu saya pakai akses. Berat nggak itu, Pak? Waktu itu datanya itu jumlah produknya saja itu ada berapa ribu gitu produknya. Berarti kalau transaksi itu bisa sekali ya banyak. Itu juga sama multi user itu tahun 2005 saya develop di salah satu perusahaan industri dan sampai wallahualam berjalannya mungkin 10 tahunan lebih sih jalan. Cuma kan maksudnya kan versinya bergerak, itu aja kelemahan akses tuh karena kan versi Microsoft kan bergerak. Ketika bergerak ya kalau dia mau bertahan dengan existing version ya mungkin is okay, nggak ada masalah karena walaupun versinya lama tetap masih bisa jalan. Cuma kan kadang-kadang orang seringkali udah gerah gitu kalau ngeliat versi baru, padahal sebenarnya kan fungsinya sama aja gitu-gitu juga gitu. Jadi kelemahan akses cuma itu saja. Karena begitu versinya bergerak, jadi kalau untuk kebutuhan pengembangan sistem yang long term, ya untuk 10 tahunan saya kira masih memadai. Waktu itu sempat 10 sampai 15 tahun loh. Itu karena di CFS bisa dong harusnya ya. Ya. Di CFS itu nggak bisa di CFS di new version itu. Nah, masalahnya kan karena waktu itu kan sudah saya compile.
Jadi yang saya deliver ke mereka itu sudah di-compile. Jadi source-nya mereka nggak punya. Source-nya ada di saya. Jadi aplikasi itu dia cuma punya compilernya, hasil compiled, kemudian berikut dengan database-nya. Database-nya pun saya protect juga. Jadi kalau mereka untuk perubahan-perubahan itu kan dalam mereka saya memprotek sistem ya, supaya tidak ada campur tangan orang yang akhirnya menyalahi, jadi nggak ngerti. Tapi kalau nanya ke kita, karena kan kita yang paham. Tapi sempat alhamdulillah tidak ada masalah sampai 10 tahunan gitu. Jadi ya itu yang pernah kita coba implementkan tahun 2005, udah berapa tahun yang lalu ya. Tapi karena itu kita punya experience di situ, jadi lumayan masih agak ingat lah dikit gitu ya. Mungkin itu Bapak sekalian ya. Itu kalau untuk akses itu, kalau misalnya multi user gitu, semua orang itu harus pakai harus ada di install aksesnya atau bukan? Iya, karena kan engine-nya dia kan memang diakses. Engine-nya dia kan akses. Jadi kalau gimana caranya, ada pertanyaan kemarin, gimana caranya supaya tampilan aksesnya nggak muncul? Lah kita kan ini engine-nya akses gitu soalnya. Itu makanya kelemahan salah satu kelemahan di yang beberapa pengembang itu yang menganggap bahwa ini kurang nyaman, karena kalau kita mau buka ada loading aksesnya gitu, walaupun bisa saja disiasati. Enggak, maksud saya Pak, harus kita beli juga license aksesnya. Kalau license sih sebenarnya selama kita compiler gitu. Oh, enggak mesti. Kan waktu kita install ini kan Pak, sebenarnya kan udah diberikan produk key-nya kalau nggak salah. Nah, produk key-nya itu kan biasanya kan kita ada yang asli original, ada juga yang asli bajakan. Nah, jadi tergantung. Tapi dua-duanya walaupun asli bajakan kan tetap udah ada ID key-nya juga Pak. Berarti kan tetap dia masih bisa pakai. Kalau udah bisa pakai berarti kan di-compile dan segala macamnya udah nggak masalah. Ya, maksud saya gini Pak, saya kan punya yang asli. Iya. Istilahnya ada license. Saya bikin program, terus saya compile, terus saya pakai ke mereka ini nggak ada license-nya gitu, bisa nggak? Bisa jalan. Sepanjang aksesnya di sana secara lokal bisa jalan, tetap bisa jalan. Oh, tetap mereka harus ada akses juga. Harus ada. Aplikasi akses, maksudnya si software office-nya itu harus ada. Kalau nggak ada office-nya, karena kan justru engine-nya di situ. Kita menggunakan kita dompleng dari engine-nya dia. Beda dengan kalau kita develop di Java, develop di VB.NET misalnya. Itu memang kita engine-nya itu ada di dalam programmingnya itu, yang library-nya ketika di compiling itu ke bawah semua. Jadi library-nya itu seperti DLL-nya ada seterusnya, komponennya itu terbawa semua ke package, maka dibuatlah semacam application install. Nah, application install itulah sebenarnya yang membentuk dia menjadi sebuah aplikasi yang mandiri. Nah, kalau ini kita nggak perlu membuat sebuah install atau setup. Tapi kalau mau disiasati bisa, tapi itu triknya memang agak, kita menggunakan function API dan itu lebih banyak dari unsur bahasa, karena dia platformnya dia menggunakan VB, menggunakan bahasa VB dia, sehingga seakan-akan ini sebuah aplikasi, tapi menggunakan engine-nya akses, tapi tampilan aksesnya nggak dimunculkan, gitu. Itu memungkinkan, cuman agak repot aja. Jadi kalau sederhananya, ya udah saya punya file, tinggal di copy biasa saja. Bahkan nanti kita akan coba simulasikan kalau ini ada koneksi networknya, bagaimana ketika saya mau source-nya itu berpindah menggunakan IP address misalnya. IP address-nya nanti nomor sekian, saya tulis, kemudian saya connect. Begitu connect, maka yang tadi perintah link itu otomatis nge-link sendiri. Nah, itu nanti kita akan bahas itu juga. Jadi bagaimana melingkan dengan sebuah data source, kita buatkan sebuah form, ketikkan IP address-nya, kemudian langsung lakukan connect gitu. Kalau dia ketemu datanya, filenya, maka langsung dia terconnect. Connection successful gitu ya. Nah, itu kita buat begitu. Sehingga nanti dari sana juga open gitu ya, membaca ke resource yang sama dengan IP yang sama, sehingga front end-nya ada beberapa, tapi mengakses ke dalam satu database yang sama. Disitulah fungsi multi user-nya. Seperti itu. Ini mau
apa biar nggak semuanya nggak harus punya akses ya. Ya kan license-nya kan mahal. Iya itu. Jadi berarti kan kalau kita bikin satu program sederhana lah, contohnya begini, ya harus beli aksesnya gitu. Ya karena memang kita memanfaatkan engine-nya akses, engine-nya akses. Jadi harus tuh ya. Harus. Tidak baca. Iya itu pakai asli bajakan. Ada audit Pak Microsoft biasanya. Takut aja Pak. Walaupun misalnya kita back-end-nya di server gitu Pak. Iya, karena front-end-nya doang. iya tetap Pak, karena kan kecuali kalau misalkan mau front end-nya spesifik seperti itu ya berarti kita development-nya